Sejak Bambang Pamungkas atau BP pensiun dari Timnas pada tahun 2013, Indonesia telah kehilangan taji di lini depan. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till Beberapa nama silih berganti mengisi posisi penyerang, namun tak ada striker lokal yang benar-benar mematikan. Timnas Indonesia bahkan harus bergantung pada striker naturalisasi untuk menambah daya gedor, mulai dari Christian Gonzalez, Sergio Van Dijk, John van Beukering, Lijas Pasojevic, hingga Beto Gonçalves. Meski nyatanya nama-nama itu tetap tak mampu memberikan kontribusi maksimal untuk skuad Garuda. Di era Timnas saat ini, Sintayong juga sudah melewati pencarian panjang soal siapa sosok striker lokal yang bisa menjadi juru gedor. Kini sang pelatih asal Korea Selatan tersebut tampaknya sudah menemukan satu nama. Dia adalah Dimas Drajat. Melihat tren tersebut, Sintayong kini bisa sedikit bernafas lega setelah melakukan pencarian panjang. Lantas, apakah Dimas Drajat adalah sosok penerus Bambang Pamungkas? Muhammad Dimas Drajat merupakan pemain kelahiran 1997 dan merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang berposisi sebagai penyerang untuk klub Liga 1 Persikabo pada tahun 1973 dan tim nasional Indonesia. Sebelumnya, Sintayong sudah melakukan bongkar pasang lini depan. Salah satu contohnya adalah saat Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia tahun 2023 pada bulan Juni lalu. Saat itu Dimas Drajat juga masuk dalam daftar striker yang dimainkan Sin. Selain Dimas, ada juga striker seperti Muhammad Rafli hingga nama besar Stefano Lillipali. Namun, memang Dimas yang kala itu mencuri mata Sintayong dalam 3 pertandingan melawan Kuwait, Yordania, dan Nepal. Dimas turun sebagai starter di 2 laga, satu laga lainnya saat jumpa Kuwait. Tahun 2022 Timnas Indonesia memainkan 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Curacao pada tanggal 24 dan 27 September 2022. Dimas sukses menunjukkan tajinya di laga uji coba kali ini. Dalam 2 laga itu Dimas selalu menjadi pilihan utama Sintayong, dan dalam 2 kesempatan itu juga Dimas berhasil mengemas 2 gol plus 1 assist. Pada laga pertama, Indonesia menang 3-2 sebelum kembali meraih kemenangan di laga kedua dengan skor 2-1. Secara keseluruhan, Dimas kini sudah bermain 6 kali dan mencetak 3 gol bersama timnas senior. Striker 25 tahun itu baru melakoni debut bersama tim senior di era Sintayong pada bulan Juni tahun 2022. Ricky Yakobi, Kurniawan Dwi Yulianto, Gendut Doni, Bambang Pamungkas, hingga sang permata dari timur yaitu Boa Solosa saling bergantian menjadi ujung tombak tim nasional sepak bola Indonesia. Pada masa emasnya, Indonesia tidak pernah kehilangan seorang penyerang tajam dan buas yang selalu haus akan gol. Namun memasuki era baru, seakan Indonesia kehilangan ujung tombak yang perkasa. Regenerasi gagal dilakukan oleh tim nasional kita. Belum ada yang sanggup menggantikan peran para legenda yang sudah lebih dulu pamit undur diri dari tim nasional. Indonesia sempat mengandalkan naturalisasi. Buktinya ada nama-nama seperti Beto, Spaso, dan Gonzalez yang menjadi ujung tombak negara. Tapi apa daya, mereka sudah termakan oleh usia seperti saat ini. Memasuki Timnas era Sintayong, Timnas mengalami revolusi besar-besaran dari segi mental hingga permainan. Namun, masalah yang sama masih dihadapi oleh sang pelatih,
yaitu krisisnya penyerang murni. Pada gelaran Piala AFF 2020 lalu, Sinteyong membawa KH Yudo, Ezra Walian, Dedik Setiawan, dan Hanis Segara. Namun keempat penyerang ini hanya mampu menghasilkan 1 gol saja.